apapun yang tiba-tiba datang tuh bakal tiba-tiba hilang juga gitu. Jadi aku ngerasa kalau emang tiba-tiba sakit kepala atau gimana gitu, ya udah aku istirahat aja daripada aku minum obat terus nanti ketergantungan atau gimana gitu sih. Aku takutnya seperti itu, guys. Izin keluar soalnya udah ngantuk. Monggo. Apa iki? Emot apa iki? Kok ono emot singa apa iki, Rek? Kenapa tiba-tiba? Tombol kuning Mario mana, Dit? Habis, guys, baterainya, guys. Nih. Entek, guys. Sudah habis baterainya. Capek banget, Dit, nanya nggak dibaca. Ya maaf, guys. Aku bukan customer service yang membalas semua pertanyaan. Customer service pun yang emang kerjaannya jawabin pertanyaan orang juga kadang tidak dijawab semua pertanyaannya. Baterainya harus beli kah? Enggak sih. Itu sebenarnya bisa dicas. Itu sebenarnya bisa dicas, guys. Enggak yang harus beli. Bisa dicas itu. Aku udah pernah ngecas waktu itu tapi habis lagi. Enggak kok, itu bisa dicas. Salam dari Maba 25. Semoga beneran. Kan belum pengumuman gak sih? Emang udah pengumuman?
Adit join COC season 2 ya. Pertanyaanmu Rek, ngapain join lagi Rek? Oh iya. Sebenarnya aku nggak tahu ya boleh ngomong atau enggak ya. Ntar aku cek ya. Boleh sih harusnya. Jadi aku boleh dikit-dikit lah. Sepertinya boleh. Intinya adalah aku tuh sempat ngeliat di TikTok atau di mana gitu, di IG atau ya nggak sengaja lewat lah di sosmed. Kayak orang daftar COC season 2 terus dibikin lah JJ segala macem. Gitu-gitu tuh sejujurnya bakal mengurangi kemungkinan kalian lolos guys. Jadi hati-hati aja karena ya maksudnya kalian ngapain gitu bikin JJ itu kan sebenarnya kalian tuh bakalan dirahasiain dulu kan siapa yang bakalan join ke COC. Sedangkan kalian malah ngasih tahu kalau aku join nih padahal sebenarnya COC itu harusnya pesertanya tuh harus rahasia dulu gitulah intinya. Jadi misalkan kalian yang mungkin ikut terus bikin JJ dan ternyata nggak lolos, ya mungkin salah satu alasan kalian nggak lolos adalah karena kalian sudah nge-reveal keikutsertaan kalian di COC itu. Harusnya dibikin aturan, ya kalian sebenarnya sadar sendiri sih, itu sebenarnya bukan aturan ya. Harusnya kalian sadar sendiri lah. Kayak gini lah ibarat ibarat daftar kerja atau ibarat daftar sesuatu yang rahasia, confidential. Terus kalian post lah, aku lagi daftar nih ikut sesuatu yang rahasia gitu kan, kayak ngapain gitu. Aku aja bener-bener dari awal di reach out segala macem, lolos, ikut seleksi. Aku bahkan nggak ngasih tahu teman terdekatku kalau aku ikut kayak gitu-gitu. Ini aku waktu itu ngelihat banyak banget yang bikin JJ, terus komentarnya juga banyak, semangat. Aku sih juga mau bilang semangat ya, semangat untuk ya semangat lah maksudnya ya, gitu loh maksudnya. Ya udahlah, jadi gitulah. Teman-temanku aja banyak yang daftar juga kok, yang aku kenal, mereka prestasinya bagus segala macam. Terus mereka juga kadang nanya ke aku tipsnya gimana biar wawancaranya gimana lah segala macem lah. Dan mereka nggak pernah gitu ngepost bahkan di akun-akun second account gitulah yang emang benar orang-orang deket doang. Teman-temanku pun mereka nggak ada ngepost karena mereka tahu mereka itu apa ya, mereka tuh pengen mengsurprise orang banyak gitu. Mereka ingin mengsurprise setelah mereka lolos gitu, nggak surprise dia nggak surprise kalau di awal, apa surprise-nya gitu. Jadi ya terserah kalian lah mau gimana. Andai kau tahu, yang lagunya andai kau tahu, yang gitu-gitu itu sampai bosen aku liatnya. Baterainya ini belum yang tadi. Peserta COC S1 emang gak boleh daftar lagi ke COC S2? Aku sih gak tahu, tapi ya misal nih aku ikut lagi tapi aku lebih buruk dari juara 3 kan malu ya. Tapi gak tahu ya, kita lihat aja ya. Tapi intinya gitulah. Ibarat nih OSN udah dapat emas atau dapat perak,
Ikut lagi nih tahun depan. Ya lebih baik ikut lagi tapi di mata pelajaran yang beda gitu kan. Ya temanku ada kayak gitu guys, dia ikut OSN dapat emas, terus dia ikut lagi tapi di mata pelajaran yang beda, dapat perak. Lumayan dong, 2 medali 2 mata pelajaran yang beda. Mending kayak gitu daripada di 2 bidang yang sama. Gitulah pokok. Nah kalau Kevin beda guys, dia kan naik tuh ikut ICO 3 kali. Ya kalau ICO mah kalian ikut terus juga nggak masalah guys, itu mah suatu lomba yang suatu lomba yang apa sih namanya, bersangat-sangat raja terakhir lah udah. Kalau Kevin kan dapat perunggu, perak gitu kan. Ya, Kevin juga dia ikut 3 kali. Kenapa? Karena dia perunggu gitu loh. Aku yakin dia kalau pertama ikut emas, ya dia bakal ikut lagi dan emas terus sih kayaknya. Nggak mungkin dia berhenti dapat emas. Kecuali emang aturannya dari penyelenggaranya kalau udah dapat emas nggak boleh ikut lagi. Ya mungkin dia cuma ikut sekali dapat emas, ya udah selesai gitu. Kalau emang nggak ada aturan paling ya juga ikut juga dia terus 3 kali emas. Jangan-jangan. Kenapa sidang skripsi gak boleh bawa pengacara? Ngapain? Biasanya kalau udah ngumbar kabar baik sebelum terjadi pasti endingnya nggak sesuai ekspektasi karena terlalu oversharing. Bener itu guys. Kata @nin_ndi berarti dibaca. Bener itu, bener banget. Intinya kalau kalian tuh belum tahu hasilnya bakal gimana segala macam, udahlah diam dulu lah. Orang tuh nggak bakal peduli sama proses kalian guys. Yang bakal tahu prosesnya kayak gimana, yang bakal belajar dari proses itu kayak gimana, itu kamu guys. Kayak kita sendiri maksudnya. Mau proses kalian seberat apapun, sesusah apapun, itu kalau diceritain ke orang, ya udah gitu bakal jadi cerita doang. Kalau buat kalian sendiri itu bakal jadi pelajaran gitu loh. Beda dengan hasil akhir. Bisa jadi orang kalau ngelihat hasil akhir kita, wah keren segala macam gitu kan. Itu loh guys. Nanti itu ya, itu daftar. Nah ini aku balik lagi ke yang cewek CS2 ya. Daftar tuh, lolos bikin JJ. Nanti dinyatakan lolos babak berikutnya JJ lagi. Wawancara di SS tuh, wawancaranya JJ lagi. Lolos jadi peserta JJ lagi, syuting JJ lagi. Udah pasti nggak dipilih lah kayak gitu. JJ terus. Nanti kalah nggak lolos, nggak JJ kayak terima kasih sudah berjuang segala macam gini. Itu kebaca banget guys. Pola-pola kayak gitu kebaca banget. Mending udah dari awal diem aja, udah ya berusaha dulu yang bener, berdoa yang maksimal, minta doa orang tua, belajar, menang, ya udah. Kalian menang atau kalah itu bakal banyak yang dukung. Dari awal JJ, di akhir nanti kalah terus. Terima kasih sudah berjuang untuk diri sendiri segala macam. Mah emang bener-bener ikut lomba cuma bukan buat diri sendiri itu mah kayak gitu udah kebaca banget. Ya aku sebenarnya terserah kalian. Maksudnya kalian mau bikin JJ aku nggak ada masalah.
Kamu prefer naik travel atau kalau Nona sering PP ke Jakarta? Tergantung dibayarin atau enggak, guys. Kalau di reimburse udah pasti yang mahal. Kalau berdiri sendiri travel simple, guys. Kalian pasti semua juga kayak gitu, guys. Udahlah, kalian nggak perlu nanya lah kayak gitu-gitu itulah. Ngartis sebelum jadi artis, bener, guys. Udahlah, jangan bahas itu lagi lah ya. Itu udah cukup jelas lah itu yang aku jelasin dari tadi tuh. Nih aja, Pak ya. Nih aku coba buka TikTok ya sekarang ya. Apakah ada yang bikin JJ COC ya? Kita lihat guys ya. Kita lihat sebentar ya guys ya. Kita lihat sebentar guys. Kita ke FYP dulu guys. ITB lah ada Sani. Kenapa Sani ini yang muncul? Spill kosan 1 jutaan. Ini ada Madrid Dortmund. Iklan. Ini ada menteri. Iklan lagi. Ada nggak nih yang ikut JJ ini? Oh nggak ada guys, udah sepi guys. Ya emang udah tutup juga sih pendaftarannya. Coba search COC season 2, oke. Guys, ntar ya. Bentar ya. Kalian gak usah komen kalau kalian ngelihat konten-konten kayak gitu, kalian gak usah komen ya. Gak usah komen kata Kadit kamu pasti nggak lolos. Kalian gak usah komen-komen kayak gitu ya, udah biarin aja ya. Tolong ya. Nggak ada ya kalian, aku nggak nyuruh kalian komen-komen gitu ya. Pokoknya kalian kalau nemu postingan COC season 2 udah biarin aja ya. Awas aja kalian ngetek aku kata Kadit kalau bikin JJ nggak lolos segala macem. Awas ya kalian, aku kalau sampai melihat komentar kayak gitu awas aja ya. Banyak ternyata, ya Allah. Ya udahlah ya. Udah ya, awas ya kalian komen-komen ya. Aku out dulu ya kak, mau nugas, monggo. Lagu apa yang kalian dengerin pakai headphone ini? Gak sempet dengerin guys itu guys, capek guys bawanya. Apa ini? Ya nggak dit. Biasanya Dit punya medali non akademik. Medali ini Dit tuh nggak medali maraton. Itu kan non akademik tuh. Kalau dihitung berarti punya.
Kadit gimana kuliah hari ini? Hari ini nggak kuliah guys. buat buat suara untuk sahur. Oke ya. Ini record ya suaraku ya. Oke, ready. Ready, oke. Maksudnya sendiri aja kok apa? Pokoknya ready lah ya, ready. Dit Sani cerewet gak? Ya, polan. Ini ya, jadi misal nih, bayangkan kalian lagi tidur dan hampir lupa kalau hari ini harus sahur. Tiba-tiba kalian mendengarkan suara, "Woi, tangi woi. Woi, tangi woi, gak mangan ta awakmu? Kesel lho kok poso sak dinoan. Gak gelem poso ta kamu?" Tiba-tiba kalian bangun merasa dimarahin orang, akhirnya sadar diri dan sahur. Udah ya, itu aja ya. Ulang-ulang lah itu. Oh iya guys, satu lagi guys. Aku tuh mau ngomong ini waktu itu sempat rame tentang kayaknya waktu itu kan aku sempat nggak buka TikTok lama kan, nggak lama juga sih, paling seminggu lebih dikit. Itu banyak banget yang nge-tag aku kayak eksekusi opo gitu kan. Apaan nih yang dieksekusikan? Tak buka lah ini tag-tagan kok banyak, @kadit, @sandy, @excel, @saviera, semuanya lah segala macem. Sopo iki? So aku melihat ada kayak konten yang nggak ngerti, kayak dia tuh tiba-tiba ya kayak bilang COC apa sih gitu segala macam ya kan, kayak paling nggak suka sama COC gitu kan segala macam kan. Kalau menurutku sih sebenarnya kayak gitu tuh udah guys, dibiarin aja guys. Maksudnya dibiarin tuh ya udah, kalian nggak usah ngetek kita, kalian juga nggak usah ngetek teman-teman kalian, nggak usah repost. Aku tuh udah ngeliat kalian nggak nge-like ya, tapi kalian masih komen gitu. Ya aku lihat like-nya dikit, komennya banyak. Mungkin kalian ngerasa dengan tidak nge-like tuh cukup gitu, tapi kalian komen itu sama aja gitu. Mending kalian kalau nggak nge-like ya udah nggak usah komen gitu, ngapain? Sebenarnya gini guys, kayak gitu itu mereka tuh mencari perhatian ya, sama lah kayak kalian manusia pada umumnya. Misal nih kalian ketemu saudara kalian, terus kalian gangguin lah dia, padahal dia nggak cari masalah, nggak punya masalah segala macam. Pas lebaran gitu kalian ketemu sama seseorang yang nggak pernah kalian temuin, terus kalian gangguin dia lah terus-terusan. Tujuannya apa? Kalian pengen dia ngeliat kalian kan, kalian pengen si saudara kalian tuh kayak gangguin kalian balik kan, ya caper gitu kan. Terus misal nih kalian gangguin saudara kalian, tapi saudara kalian kayak diam aja, sok dingin, nggak balas apa-apa, kayak nggak merasa terganggu. Kalian sendiri jadi kayak, aduh ngapain ya aku ya gitu kan. Ya logis gitu loh, kalian cari analogi aja gitu. Ya udah biarin aja gitu, apa ini gitu loh.
Maksudnya gini guys, pertanyaanku nih, ini aku bukan ke yang ngehit kita ya. Pertanyaanku kalian marah karena apa? Ayo coba, pertanyaanku. Kalian diajak gitu marahnya kenapa gitu? Nah, itu loh pertanyaanku. Kalian coba jawab pertanyaanku. Kenapa kok kalian marah gitu loh? Kenapa? Coba. Ayo. Coba ada yang jawab yuk. Kenapa kalian marah dan kenapa kalian nggak terima gitu? Apakah apakah yang diomongin mereka tuh bener? Ayo. Enggak kan? Ya udah gitu, biarin aja gitu. Kalau emang karena dikatain ya udah gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Gini loh guys, apa ya, orang tuh kalau menghina kita tuh nggak berpengaruh apa-apa guys. Misal nih ya, aku jalan kaki nih, tiba-tiba ada orang manggil, ada orang tiba-tiba ngejek aku. Terus apakah aku bakal menjadi tiba-tiba pulang, atau aku tiba-tiba jatuh, atau aku tiba-tiba terbang, atau aku tiba-tiba belok kiri makan nasi padang gitu kan? Enggak kan? Ya udah gitu loh guys. Maksudnya apalagi menghinanya tuh atas dasar yang nggak jelas gitu loh. Gitu ya udah gitu, nggak bakal berpengaruh apa-apa gitu loh guys. Biarin aja. Orang tuh kalau dibiarin bakal diem. Orang tuh dibiarin tuh bakal kayak ya udah gitu loh. Kok orang-orang nggak ini ya, nggak kok orang-orang nggak marahin aku balik gitu kan? Coba deh kalian gangguin lah orang tua kalian lah. Kalian gangguin lah orang tua kalian. Gangguin segala macam. Terus orang tua kalian ternyata ketika kalian gangguin tuh orang tua kalian ya udah gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak dimarahin lah, nggak diketawain lah, bener-bener kayak diem, nggak ngereken, bahasa Indonesia apa ya, nggak memperhatikan kalian. Kan kalian jadi kayak stop buat gangguin orang tua gitu kan? Ya apa ya, gampang gitu loh. Simple guys, kalian nih kayak gitu-gitu udah biarin aja. Yang bisa kalian lakukan apa? Ya udah, kalau kalian nggak terima, kalian merasa harusnya tidak boleh ada yang kayak gini-gini, report itu akun mereka nggak tahu kalau di report, tapi nanti efeknya mereka bakal tiba-tiba aja tahu gitu. Kalau kalian komen doang, ngeramein, nge-share lah, malah nge-repost, mereka kan tahu tuh, oh ternyata engagementku naik nih, segala macam nih. Bikin lagi tuh besoknya, bikin lagi besoknya, begitu lah intinya. Gitu guys. Terima kasih naik starnya. Oke, aman ya. Jadi ya udahlah, yang kayak gitu-gitu tuh udahlah guys, biarin aja. Aman. Logis nggak? Logistik nggak? Ya setidaknya aku di live ini ada usaha untuk, siapa ini? Ada Sheika guys, join guys dia. Oh enggak ding, bukan ding. Invite Sheika to join live as a guest. Itu maksudnya dia join atau enggak? Atau cuma notif doang? Soalnya di sini ku nggak ada guys, dia nggak join. Atau join? Boleh, nggak ngerti aku kayak gini-gini. Oke ya, sudah tercerahkan ya, sudah ya, oke ya. Aku tuh sebenarnya tuh males guys ngomongin kayak gini-gini guys. Tapi ya daripada gitu kan, daripada tidak sama sekali gitu.
Oke. Kamu kok nggak post JJ ITB Boys? Apa yang mau aku post, guys? Apalagi ya, aku tuh kemarin sempat, aku sebenarnya pengen live tuh ya, sebenarnya tujuan utamanya ngomong ini nih sih guys, bukan ngomongin tentang, tadi di awal kan kita ngomongin tentang Ramadan. Ya gak apa-apa lah buat premis, buat menarik warga. Apa ini? Oh, ingat. Satu lagi, guys. Apa sih namanya? Mataku capek lagi. Ini guys. Tadi tuh nggak tadi doang sih. Aku tuh sempat lihat kayak apa ya, bikin tentang foto. Apa sih, aku kemarin banyak ngetek juga. Aku sempat like salah satu fotonya. Jadi aku bisa cari lagi. Oh, ini kayak ya fotoku yang mungkin dari IG, terus diganti-ganti lah, pakai baju apalah atau pakai apalah segala macam, kayak gitu-gitu. Ya hati-hati aja guys, karena mungkin buat kalian itu buat hiburan doang. Kalian sendiri tahu kalau itu bukan foto asli, tapi bisa jadi orang-orang luar yang nggak tahu apapun ngelihat foto itu bisa jadi dianggap beneran gitu. Ya maksudku tolong awareness-nya lah, jangan memikirkan tentang apa yang kalian dapat untuk diri kalian sendiri doang gitu. Coba sekali-sekali memikirkan ketika melakukan sesuatu itu, bukan hanya apa dampak positif yang bisa kalian dapat untuk diri kalian sendiri. Jangan mikirin itu doang. Ya itu benar. Ya kita melakukan sesuatu, pasti kita mengconsider lah apa sih hal positif yang bisa kita dapat gitu kan. Tapi kita harus berpikir juga lah, konsiderasi juga apa sih hal buruk yang bakal terjadi ke orang lain atau bahkan ke subjek yang mungkin ada dalam foto itu loh guys. Iya besoknya. Gitu loh. Kan kalian juga tahu lah ya, mungkin ini dalam agama saya, dalam Islam tuh kita tuh malah lebih baik menghindari hal-hal buruk, lebih baik menghindari mudorot daripada mendatangkan hal-hal baik buat diri kita. Dalam agamanya udah kayak gitu guys. Kayak kita lebih baik tidak mendapatkan pahala karena kita menjauhi suatu keburukan,
gitu loh. Daripada mengusahakan atau memaksa untuk mendapatkan pahala itu, adalah memaksakan untuk mendapatkan kebaikan itu gitu loh. Karena semua hal di dunia ini tuh berhubungan guys. Semua hal tuh ada logikanya gitu loh. Nggak satu logika yang berlaku di satu tempat tuh dia cuma berlaku di situ gitu. Nggak. Ya itulah guys, maksudnya awarenessnya lah, tolong ya, jangan aneh-aneh lah ya. Karena kalau udah aneh-aneh, aku tidak ingin membantu ataupun membela ya, karena aku sudah ngasih tahu sekarang. Terserah lah mau gimana. Gitu guys. Oke. Ya aku yakin sebenarnya nggak di agama Islam doang sih, harusnya di agama lain juga pasti diajarkan seperti itu gitu. Karena ini nggak ada hubungannya sama gasnya, bukan yang religi banget gitu. Ini lebih ke manusiawi, lebih ke humanis aja gitu. Lebih baik kita menjauhi suatu keburukan daripada memaksakan hal-hal baik untuk diri kita sendiri gitu kan. Ya maksudnya logis dong. Tolonglah, gitu tuh suatu logika yang mudah gitu loh guys. Nggak perlu kita kuliah 1 jam 2 jam, kan cuma perlu mikir, cuma perlu oh iya udah selesai gitu. Nggak perlu lama-lama, tolonglah. Gitu tuh sesuatu yang simple. Ya oke. Ini gue tinggal ke toilet, tiba-tiba Kadit nanya ready atau enggak, gak tau konteks mana ngomong bahasa Jawa, gue gak ngerti. Ya nanti di translate sendiri ya. Kadit udah mode serius kayak gini, gue udah gak berani tanya-tanya lagi. Tanya-tanya aja, kenapa? Gak apa-apa lah. Ya Allah. Terus juga apalagi yang bikin satu lagi ya, yang bikin kayak editan wajah Kadit ketika tua 50 tahun lagi, 40 tahun lagi gitu-gitu. Janganlah guys kayak gitu-gitu mah, tolonglah ya. Kayak gitu-gitu tuh ya enggak lah, janganlah. Oke? Bangunin sahur ala Maxwell. Kalian mending nyuruh dia guys, jangan nyuruh aku. Dit dulu confess-nya kayak gimana yang kamu omongin di Bang Raditya Dika. Nggak mau. Kalian tanya sendirilah ke orangnya itu, cari tahu sendirilah.
Spill nama kontak AOC. Ya udah nama lengkapnya guys, aku nggak ada yang aneh-aneh. di TikTok banyak bocil Intel, takut dicari beneran. Ya udahlah gitu, udah takdirnya kan kalau ketemu berarti. Reaksi Mas Kadit banyak yang masuk M2KM. Kemarin aku dapat ininya, dapat data anak-anak yang masuk M2KM. Mana ya? Gimana ya datanya ya? Ntar aku cari lagi. Kemarin tuh ada di kok hilang? Nah, di sini. SK Kepala Mandua Kota 16 halaman. Kita lihat ya. Apakah ada orang yang ada di sini gitu? Jadi yang lolos ke Mandua jalur undangan prestasi dan terpadu itu ada berapa orang nih? Ntar aku hitung ya. ...297, 320... ada 342 orang di jalur undangan prestasi dan terpadu. Banyak banget. Belum yang jalur reguler. Kayaknya yang jalur reguler lebih dikit deh ininya kuotanya. Nggak tahu ya aku ya. Mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf ya kalau salah. Tadi dulu masuk jalur apa? Ya aku jalur yang ini guys, yang jalur prestasi ini. Februari awal itu udah pengumuman. Jadi aku semester terakhir SMP itu udah nggak ada motivasi mau ngapain. Karena udah punya sekolah. Ya gitulah. Kalian nanti juga yang SNBP pasti merasakan guys. Yang lolos SNBP kalian pasti bingung. Sisa-sisa semester 6 ini mau ngapain? Karena nilai sekolah juga udah nggak dipakai gitu kan. Ujian juga udah nggak ada. Salah mencet. Mandua ada asramanya nggak? Ada guys. Oh iki. Temanmu di M2KM ada yang dari Depok nggak, Dit?
Ada guys. Kayaknya dia sekarang kuliah di Brawijaya, di UB. Salah satunya maksudnya, nggak semuanya yang dari Depok kuliah di sana ya, nggak maksudnya. Pernah nilai anjlok nggak? Ini aku ada sedikit cerita-cerita, nggak cerita sih, sedikit a glimpse of, ya sama aja lah, sedikit cerita di semester 3 kemarin. Aku pernah di salah satu, ayo nungguin nggak ceritanya? Kalau nggak usah lah, nggak usah lah. Jadi ada di salah satu praktikum tuh, aku waktu itu ada yang sehari, yang seminggu, yang periode week berapa gitu aku lupa. Itu dapat deduction nilai 50, which ya setengah nilai lah, dapat deduction 50. Dan aku langsung kayak, kenapa? Oh ternyata emang salahku yang aku nggak ngelihat kalau deadline-nya tuh emang beda gitulah daripada yang biasanya. Cuma belum selesai ceritanya. Awal bukanlah akhir, guys. Setelah itu aku langsung comeback. Dan apa hasil akhirnya? Walaupun aku sempat dapat deduction 50 poin, alhamdulillah aku masih dapat A, guys. Dan itu aku shock melihat nilaiku. Kayaknya aku screenshot deh itu, aku dapat minus itu. Apa enggak ya? Kalau enggak aku screenshot, udah hilang sih datanya. Dan sebentar. Kenapa aku pengen cerita ini? Karena waktu itu aku sempat ngasih tahu ke Kating. Gak tahu ya ini apa ya, kayak aku pengen membuktikan aja lah. Aku waktu itu sempat ya kayak ngomong ke Kating gitulah, nanya kalau misalkan pernah deduction 50 poin masih bisa nggak ya dapat A gitu. Terus si dia tuh diem, si Katingnya diem. Terus dia kayak bisik-bisik ke temannya, nggak mungkin sih, dia itu mentok AB sih, kayak gitu guys, dia bilang kayak gitu. Terus aku pas dengerin kayak, ya udahlah nggak apa-apa lah, emang salahku juga kan waktu itu nggak ngelihat deadline-nya kalau bakal beda gitu. Lalu hasil akhirnya apakah AB? Oh tidak. Alhamdulillah ya guys ya. Ketar-ketir gak kamu? Aku sih nggak ketar-ketir karena emang aku tahu ya emang salahku gitu. Jadi ya udah, kalau emang maksimal AB aku waktu itu ya udah gitulah. Aku juga tidak menyalahkan siapa-siapa karena emang salahku. Tapi ya ternyata peluang itu tidak pernah nol, guys. Sebelum hasil akhir keluar, berarti intinya adalah masih ada kesempatan, guys. Sebelum Bestaret kita hancur, masih ada minion yang bisa nge-push dari atas, guys. Ya Allah. Cepet banget komentarnya, aku nggak sempet ngelok ke satu komentar. Apa ini?
Si Kadit mau join channel gue gak ya? Nggak mau, aku nggak mau. Nanti kalau aku join channel kamu, terus nanti ini channelnya nanti kena masalah lagi. Aku nggak mau menjadi saksi untuk itu ya. Kok mainan? Ini guys, stand HP guys. Tapi bawahnya emang bisa diputer-puter, nggak tahu kenapa bisa diputer-puter.